hadir yang kami banggakan, Ketua Majelis Amal Kematian kita, yaitu siapa ketua? Pak Benny Madian, kemudian bendahara yaitu Pak Rosik hadir bersama kita, sedang mau masuk itu yaitu Bapak Haji Solehaud. Tadi lupa Pak Haji, Pak Haji Benny Madian. Seluruh jamaah yang hadir di sini, ya. Siang hari ini, sore hari ini, kita akan membahas tentang tajhizul janazah. Ya. Saya akan simpel saja, karena ini sudah dibuat PowerPoint-nya. Kita buat simpel saja. Kami tidak akan bacakan lagi hadis-hadisnya, tapi ini sudah menjadi rangkuman daripada istinbatul ulama. Pentingnya ngaji ini karena saya lihat semangatnya nih. Ya, grup amal kematian kita ini semangat. Beli ember, beli ini. Cuma aku pikir, ini udah tahu ilmu juga kacau lagi om. Jamaah disuruh-suruh jemaah ini. Ya, ini benar kan Fahmi karena dikasih oleh Allah amanah ilmu, maka izin sore hari ini menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari ilmu ini nanti kita akan tahu mana yang bernilai syariat, mana yang bernilai adat. Ya, adat itu kalau tidak menyalahi syariat, lanjutkan. Tapi kalau menyalahi syariat, ya mau tidak mau kita benahi. Benahi itu dua, menghilangkannya atau bagaimana menjadikannya sebagai syariat. Itu yang paling penting. Itulah trik dakwah kita untuk di Indonesia. Kita lanjut saja. Poin yang berikutnya adalah sekarang kita akan lihat dulu peralatan yang perlu dipersiapkan. Ya. Yang perlu disiapkan, poin pertama, jenazah itu harus satu. Jangan sampai kita siap ujian saya barang-barang, jenazahnya tidak ganti. Ya, tolong jangan ada hoax. Ya, kaget tahu jenazah tidak ganti. Nah, setelah jenazah kita pastikan ada matinya ngomong ini, ya. Maka ini peralatan yang perlu kita persiapkan. Tempat untuk memandikan jenazah, tentukan dulu tempatnya. Tempatnya ruangan yang tertutup, bisa tertutup dengan permanen atau kita tutup dengan kain. Nah, ini mungkin memang nanti Marwasi bisa mikirkan, kalau ada ruangan yang tertutup mungkin nambah kain atau bagaimana, ya. Ini harus penting, yang harus kita sediakan. Yang kedua, sediakan 3 gentong minimal ini. 3 gentong beserta gayungnya. Jangan ada ember, ada gayungnya. Repot kita mandikan, ya. Air jernih secukupnya, karena nanti dari 3 ini, 1 air jernih, yang kedua air sabun, yang ketiga air kapur. Nah, 3 inilah. Nah, ditambah lagi air jernihnya supaya banyak, jadi 4 gentong, tidak apa-apa. Tapi ini minimal 3 jenis. Jadi nanti 1 gentong air jernih, 1 gentong air sabun, 1 gentong air kapur. Nah, yang untuk air sabun sama air kapur mungkin gentongnya tidak usah terlalu besar-besar. Sedang yang paling perlu dibesarkan itu air yang jernih. Maka menyemprotkan banyaknya kaget. Sahabat ini kita pastikan dulu alat yang ada. Jangan mandi dan tergeletak, mayat dan tergeletak nanti dimandikan, gentong dan kaki, bagaimana pencarian air. Ya. Kemudian sabunnya apa baik? Boleh. Ya, kalau dalam fikih itu namanya sidir. Daun sidir, ya, supaya dia itu kesel badannya jadi bersih. Terserah sabun dia, ya. Nah, sesuai dengan iklan boleh, mana baik. Air kapur, barus dan wangi-wangian. Wangi-wangian itu kalau dalam ilmu fikih itu namanya hanut. Apa yang bubuk yang coklat-coklat gitu ya, semacam bubuk itu wangian khusus untuk mayat. Kemudian sarung tangan untuk memandikan. Karena ada sarung handuk tuh. Nah, itu boleh dengan potongan kain atau boleh dengan yang sarung tangan seperti handuk. Satu mayat, satu buah. Bagusnya, jangan kaget setiap mayat pakai ini lah. Ya, kurang baik. Ya, sekali pakai. Jadi
Kali besok itu disediakan sabun tadi. Karena ini untuk apa nanti? Untuk gosok badannya, selangkangannya. Kalau ya untuk bersihkan supaya bersih. Kelek-kelek. Nanti kalau yang sudah selangkang bisa buang. Karena pas yang selangkangannya pasti kita buang nanti, ya kita buang. Kemudian potongan atau gulungan kain kecil-kecil untuk ikat, untuk kancingnya tadi, ya. Karena dia tidak boleh pakai kancing yang penting. Apalagi nak yang macam-macam kancing apa namanya sakurai, tidak boleh sakurai, ya. Kemudian kapas, benang, gunting, ini semuanya alat-alat yang ini dalam ilmu fikih namanya apa? Wasailul wasail. Ini penting, jangan dikira tidak penting. Wudu mendekati ember bisa jadi tayamum gitu, ya. Banyak kalau cerita bab ini. Yang penting ini penting. Jangan dikira ini tidak penting, tidak penting. Kain basahan itu untuk menutupi bagian kemaluan. Ini penting untuk menutupi apa? Karena tidak boleh telanjang bulat. Kalau perempuan berarti nanti dimandi kain basahannya dari dada sampai lutut. Kalau yang laki-laki dari atas pusat sampai lutut, ya. Karena nanti yang mandikan perempuan, yang mandikan laki-laki. Pak Adi jangan bikin nama mandikan yang bedino. Aku tahu kayak gitu. Pak ayo, ya. Nah ini alat keperluan untuk kita mandi jenazah. Nah kain gulungan kecil-kecil tadi itu terserah, dan jumlahnya berapa. Kan kepala dulu, kemudian leher biasanya, terus bagian pinggang, termasuk kan bagian dada, terus bagian lutut seperlunya. Sekiranya tidak cukup, tambah lagi, tidak jadi masalah. Karena ini kain yang dimaksud dengan gulungan kain kecil-kecil tadi, ya. Oke, selanjutnya adalah handuk. Mana? Di bawah sana. Oh, handuk dan lain-lainnya. Handuk setelah dimandikan dia harus kita keringkan. Lanjut. Dan lain-lain itu kalau yang diperlukan. Kenapa tidak bisa langsung? Ya kalau di sini Ben. Iya, kenapa lagi? Ya. Sekarang ada terhadap orang yang sakit parah. Maksudnya ini menjelang kematian. Ini orang sudah sakratul maut, muhtadar. Bagaimana? Ketika kita nengok orang sudah sakratul maut, jangan diam aja. Langsung segera gerakkan. Kita hadapkan dia kiblat. 3 model. Pertama, kiblat di sebelah kanannya. Maka ketika kiblat di sebelah kanannya, agak kita miringkan badannya begini. Yang kedua, dia di sebelah kiri. Tidak perlu ada pindah-pindah, kan susah. Caranya gimana? Piringkan juga badannya supaya ada kiblat, ya. Atau dia lagi terlentang, maka arahkan kakinya ke arah kiblat. Jadi kalau ada orang kita yang nak menjelang sakrat sudah sakratul maut meninggal dunia, ini yang dibuat. Jangan cuma nangis lagi. Ini kadang-kadang kalau tidak punya ilmu repot, ya. Maka dengan tenang hatinya, ayo kita meninggal dunia, segera kita arahkan kepada kiblat, ya. Kemudian membacakan membalikkan pada lampu, ya, sebelah kanan, membalikkan pada lampu kirinya kepada selatan, dilentangkan, memberi sejenis bantal di kepalanya agar bisa menghadap kiblat, ya. Kita lanjut. Membacakan surat Yasin dan surah Al-Ra'd. Kita bacakan surah Yasin, hadis Nabi, riwayat Imam Ibnu Majah. Riwayat Imam juga Abu Dawud. Bahwasanya apa? Faqra'u Yasin ala mautaku. Jadi ketika meninggal dunia itu kita bacakan surah Yasin dan Ar-Ra'd. Salah itu juga boleh. Kemudian mentalki lakinu mautakum bila ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan kita ngomong pakai itu Pak surat tanah di mana nyimpan dana. Dan apa itu? Tanya kan. Kakek ini Pak ayo nanya. Kakek itu dia mati itu surat tanah di mana? Ya, tuh ditakdirkan la ilaha illallah. Jangan pada mati dulu Pak. Ini bukan orang beriman, ya. Maka sebutkan la ilaha illallah. Ya, lanjut. Sekarang kesunahan setelah ruh dicabut. Ketika mayat sudah meninggal dunia, apa yang kita buat? Kalau matanya terbuka, pejamkan. Kalau sudah menjebdek, ini kalau matanya terbuka sambil membaca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat kami belum hafal, tanya aku kirim sama
sama Rasid, kakek Imam Rasid bagikan ganti ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Aku tak baca nafalnya dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ini sunnah saja. Mengikat kedua rahangnya hingga kepala bagian atas dengan kain. Kalau memang mahram, tapi supaya tafaulan tetap diikat. Takut tiba-tiba kaki dia bergerak. Nah yang repot orang beriman ketika dia tertutup bergerak laju lari galau. Ini yang gawat. Jadi pas bergerak ini masuk lepas dan jadi ya. Lalu melemaskan sendi-sendi tulangnya. Jadi kita lemaskan, digerakin sedikit-sedikit supaya tidak dimandikan ini kan. Dilemaskan, tapi jangan kuat-kuat, pelan-pelan digerakkan. Melepaskan pakaian mayit dengan pelan-pelan. Pakaian kita lepaskan, lalu mayit ditutupi dengan kain yang tipis. Tipis ini bukan yang transparan, yang sedang, bukan yang tebal kayak selimut tidur gitu tidak. Yang tipis, kain yang sedang, kayak kumas, kayak baju. Jangan pakai selimut, atau lagi pakai make cover, nggak usah. Kakinya berkeringat, ya. Nah, jadi mayit diletakkan di tempat yang agak tinggi, ada kasurnya, ya, atau ada tuh ranjang-ranjang kayu itu yang agak tinggi, nah itu boleh, ya, atau di atas kasur. Jangan diletakkan di mana? Di lantai sama datar dengan pantat kita saja. Coba lihat bagaimana Islam memuliakan mayat. Jangan kena dibakar, dimuliakan. Buka bajunya pelan-pelan, jangan suruh dibuka dewe, ya. Melepaskan mayat, lalu mayat ditutup dengan tipis. Mayat diletakkan di tempat yang agak tinggi seperti di atas dipan atau di atas kasur, boleh. Menghadapkannya ke arah kiblat seperti muhtadar, ya, dari ke muhtadar tadi. Nah, menghadap kiblat, membaringkannya pada lambung sebelah kanan, ya begini tadi, ya. Kepalanya ke sana bantu utara, ya kan? Atau ya, kepalanya ke selatan, itu berarti sebelah kiri, ya. Baru kita letakkan, atau kita letakkan tuh. Nah, coba ada di mana ada di langilah. Coba enggak balik. Nah, ini yang disebut yang terakhir tadi begini. Nah, kaki kau mana disitu? Kaki kan juga. Lah yang dari dunia kan. Kaki kau masih tuh. Ayo balik gitu. Nah, ini mayat yang baca dulu. Ya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau yang pertama tadi contohnya ini, kepala kau sini saya. Ini kepala kau sini. Nah, ini boleh. Nanti miringkan sedikit sama kita dikasih bantal nanti di bawah perutnya tuh. Nah, dikasih bantal. Atau kepalanya di situ, kepala situ saya. Biar contoh biar paham betul. Ke situ. Sini kepalanya. Nah, berarti nanti perutnya kita kasih ganjil di belakang kepalanya biar dia ada ke sana. Ya, oke, sudah. Ya, tadi kasih tempat. Nah, ini mayat baru. Kalian lagi lihat tadi. Ya. Nah, ini kalau dia sudah meninggal dunia, ya. Berikutnya adalah membakar dupa, ya. Membakar dupa itu yang wangi-wangian kayak orang Arab itu, yang punya orang Arab itu yang kami pakai kalau maulid Nabi, nah itu. Nah, itu biar wangi. Itu gaya wangi ini. Kenapa disebut bakar dupa? Wong lama dulu udah kata yang namanya semprot. Minyak wanginya minyak wangi bakar galau. Itulah yang namanya kayu gaharu. Kayu gaharu itu dari Arab, itu asalnya dari Kalimantan, ya, dari Indonesia. Kayu wangi-wangian yang terbagus itu dari, makanya disebutnya kalau bahasa kita itu dupa. Ini terjemahannya sama minan bae dupa. Kayu gaharu. Kayu bukan minyak, bukan. Ada kamu salah belum? Dia minyak wangi itu wangi-wangian yang dibakar model lama. Tapi kalau yang sudah bentuk dupa boleh tidak? Boleh, baik. Yang penting kita wanginya kita suka, ya, wanginya kita suka. Menaburkan wangian di sekitar wangian di sekitar mayit, boleh minyak wangi kita mulai di apa ya. Tapi ingat bukan di badannya, di mana? Di sekitar mayit saja. Meletakkan sesuatu yang agak berat di perut mayit, kira-kira 54 gram, ya, 54 gram atau 0,5 on. Apa kira-kira biasa di dalam? Gunting atau kunci mobil, boleh. Nah, kemana? Oh, ini.
Pokoknya adalah pemberat yang menutupi apa? Menutupi di atas perut si mayit. Ya, sunnahnya biar enggak apa? Dan melembung perutnya. Karena orang mayit kan anginnya masuk. Ya, anginnya masuk. Sesegera melunasnya hutang dan melaksanakan wasiat. Nah ini pihak keluarga ada yang bagian nanya kita bapak kita ini hutangnya apa baik. Ini kalau sudah dikaji lah. Ini ya tidak mesti harus saat itu juga, tidak harus ya. Tapi ini bagian ketika dia sudah bayar. Segera merawatnya, mestinya itu yang dibocor ini, yang itu tuh hutang itu di bawah, salah urutan kamu ya. Baru segera merawatnya dan memandikannya. Nah, baru nanti setelah merawatnya dan memandikannya, baru kita nanyai hutang-hutangnya. Ya, kira-kira yang kemarin janji nak mengumrohkan aku siapa mati, sananya dia wajib berbayar. Ya, sudah. Sekarang kita masuk perawatan jenazah. Ada 4: memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan. Ini harus berurutan tertib. Mandikan dulu, mengkafani dulu, mensolati dulu, baru kita makamkan. Kita masuk poin yang pertama, mandikan dulu. Sebelum baca ke sini, ya, sini. Memandikan itu sebenarnya bebas. Nak cak mana pun bebas. Contoh kita punya mayat, celupkan dia di sungai, angkat, selesai. Yang penting banyu ngalir. Itu simpelnya, ngambil wajib. Ada mayat, ya, kamu ikut. Dah, ya, tapi pastikan tidak ada air yang masuk. Itu aja, itu simpelnya. Atau sekedar ngalirkan banyu. Sekedar apa? Ngalirkan banyu. Cuma nanti Nabi kita kan memperlakukan manusia ini hidup dan matinya dengan mulia. Maka pertama syarat orang yang mandikan dulu harus sejenis, lanang sama lanang, dino sama dino. Atau ada hubungan mahram, ya, anak, ayu, adik, sepupu tidak masuk, ya, awas sepupu tidak masuk. Atau ya bisa disebut dengan orang mahram itu orang yang tidak boleh dia nikahi, ya. Atau ada ikatan suami istri itu bukan mahram, ikatan musyawarah, ikatan pernikahan. Suami istri boleh dia ikut memandikan. Jadi ingat ya, yang pertama sejenis, lanang sama lanang, dino sama. Nah yang repot kalau mayatnya bencong. Ini dari kemarin aku mikirnya ke Ali makan wah ini kira-kira bencong ini ya. Ya maka kita balik hukum asal. Dia kan kalau lanang, ya. Nah yang kemudian mahram tadi anak, ya, atau adik kandung dan segala macamnya. Atau ada ikatan suami istri. Kemudian memiliki keahlian dalam mandikan mayit. Nah makanya ini saya kepengen nih dulur-dulur kita ya dalam grup satu grup ini harus bisa cara memandikan si mayit, gitu. Jangan tidak pakai. Kemudian orang yang mandikan dan orang yang bantunya harus memiliki sifat amanah dan dapat dipercaya. Mohon maaf, karena orang yang memandi itu dimandikan itu macam-macam bentuknya. Dan ini kita tidak boleh menceritakan apa yang kita temukan dalam mandi. Haram. Siapa yang menceritakan aib mayat yang mandi, dosa dia. Membuka aib seseorang tidak boleh. Ya Allah, kulit ketika dimandikan melupas, haram tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau bagus, ceritakan. Ya Allah, mandikan tadi, ya Allah, senyumnya, ceritakan. Tapi kalau jelek, ya, amanah ini, jangan main-main. Kita tidak boleh menceritakan sedikit pun aib. Sedikit pun aib tidak boleh. Ya, tidak boleh kita ceritakan. Dan jangan ceritakan sama cucu, sama anak, tidak usah. Tidak penting. Ini tolong dipegang. Kalau dia sakit, Allah bekas jarum-jarumnya ya. Jangan kita ceritakan, tidak usah. Amanah. Ya, tapi kalau sekedar buka-buka ringan taruhlah. Tapi ya kalau bisa tak usah gimana? Lancar, alhamdulillah, bagus. Jangan main, alhamdulillah, bagus Allah, mayatnya alhamdulillah. Yang penting tadi masalah lancar. Ingat kita bakal mayat baru, waktu menjadi mayat itu terus sekedar memandikan cerita kita. Ya, jangan kita ceritakan. Aku mohon ini pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
Peringatan, haram melihat auratnya mayit kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Pada saat kita memandikan mayit, kan ada kelasannya tadi. Tangan kita cukup yang masuk saja, ya. Tetap yang bagian mencemui adalah tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Nanti ya, sunnahnya kita bersihkan. Kecuali memang mau tidak mau harus terlihat, ya, harus terlihat. Tapi bukan diteliti. Kalau harus terlihat tidak jadi masalah, tapi jangan diteliti. Oh, karena dengan punya aku, tidak boleh. Hari macam-macam, ya, tidak boleh. Ini karena niat jadi gawe, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kecuali untuk kesempurnaan mandi, ya, boleh. Disunahkan contoh, maaf, dia ini kan dari sakitnya sudah sering buang air. Kita mau lihat kira-kira ada tidak najis kering yang ada dalam apa? Bagian apa? Bagian airnya. Kita cek, karena jangan-jangan ada yang bagian kering. Karena waktu kita pegang, kok ini keras? Ada kemungkinan bisa kain lalatnya, atau ada kutilnya, atau memang itu najis. Mau tidak mau harus kita, oh, kotoran keringnya bersihkan. Cukup nengok kayak itu deh, jangan lama-lama. Jadi kapan lama-lama? Dosa gitu, haram, ya. Disunahkan pula memakai air dingin, bukan air es. Air dingin itu jangan pula dingin es, bukan pula ya, bukan pula apa namanya, bukan pula air panas, nah, ya, karena lebih menguatkan daya tubuh mayit. Kecuali di saat cuaca dingin, maka boleh kita agak panaskan, ya, agak hangatkan. Maka disunahkan memakai air hangat. Lanjut. Nah, sekarang baru kita masuk tata cara memandikan. Ini bahas minimal menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit, mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Itu tadi najis yang dibuang, kemudian disiram. Nah, tuh. Jadi selesai. Dalam lama, siko air cukup. Tidak perlu nak air kapur, tidak perlu nak air apa tadi? Air yang lainnya tidak, cukup air saja. Asal najisnya sudah kita bersihkan, ya, kita ceboki, istinjakan, kemudian guyurkan, sudah selesai. Ini minimal. Tapi ingat, umat Nabi Muhammad, kata Nabi, harus dimuliakan. Laqad karramna Bani Adam, sungguh telah kami muliakan manusia, kata Allah. Maka waktu hidupnya dimuliakan, ketika matinya mau diletakkan ke dalam kuburnya juga terus dimuliakan. Ya, lanjut. Cara memandikan yang sempurna, tempat memandikannya sepi, tertutup dan tidak ada orang yang masuk kecuali yang bertugas. Ya. Anak-anak dipanggil, ayo sini yang masih mahram keluarga, yang seperlunya kita panggil, ayo mandikan. Ini ibumu, ini ayahmu, ini kakak kau, ini ayah kau, ya. Tuh, menaburi wangian semisal dengan bakar rupa. Sebenarnya bukan menaburi, menebarkan, ya, menebarkan wangian. Kita tebarkan dulu, kita hidupkan, kita apa? Kita pasang dulu tadi. Karena maka yang pakai bakar ini enak. Walaupun kita beraktivitas, wanginya tetap apa? Terus naik, gitu ya, terus naik. Tuh, cuma sayangnya di Indonesia ini rata-rata kalau yang nggak ngerti beli dupa di tempat Sinotulah, gitu. Sebenarnya kalau dupa yang Arab itu banyak, jadi wanginya lebih sedap, gitu. Nah, lanjut. Mayit dibaringkan dan diletakkan di tempat yang agak tinggi seperti di atas dipan. Ini boleh di sini, ini tempat mayit gitu, ya. Lanjut. Di atas tinggi. Kemudian menutup semua anggota tubuh mayit saat memandikan, atau cukup auratnya saja antara pusar sampai lutut, juga tidak atas pusar. Oh, lutut jika tidak memungkinkan. Kita tutup kalau badannya dari atas sampai sini, atau kalau tidak memungkinkan cukup tadi. Kalau yang laki-laki dari atas pusar sampai lutut. Kalau yang perempuan bagusnya nggak pakai, ya. Kemudian orang yang mandikan wajib memakai alas tangan, tadi yang aku bilang tadi, sarung tangan tadi. Ketika menyentuh auratnya, jadi jangan sampai langsung kulit dengan kulit. Kalau manusia ini kan otaknya
sering apa? Dibisik oleh syaitan. Nah ini makanya dijaga, harus ada khilqah. Kalau tidak otak manusia nih ya aneh-aneh gitu nah. Ngapain juga tak tahu. Aneh-aneh gitu nah. Makanya harus ada khilqah orang yang dimandikan ya. Harus ada khilqah. Makanya harus ada mahramnya. Harus pakai mahram. Ketika menyentuh auratnya dan sunnah beralas tangan ketika menyentuh bagian tubuh selain aurat. Begitu juga yang lainnya sunnahnya harus. Tapi yang bagian aurat tadi wajib. Mau tidak mau itu satu harus. Nah ini ya. Jadi ada menyenderkan punggung mayit pada lutut orang yang memandikan dan tangan kanannya memegang leher mayit sedangkan ibu jarinya untuk menahan tengkuk mayit. Nah kita coba contohkan. Nah ini kalau ini bisa ditinggikan kan? Nah ini kita pakai dulu yang di bawah. Sini Ardi. Lagi punya aku ya mayat sih. Nah ini contohnya ya. Nah, sini boleh. Nah ini contohnya. Nah ini. Nah ini contohnya kalau kita tidak pakai apa? Tidak pakai ini. Nah, tidak pakai alat, ya. Kalau tidak pakai alat, jadi sunnah sekitar 95 derajat lah miringnya itu. Nah, ya. Kemudian mengurut perutnya, diurut supaya keluar. Ya, hal 45 ya. 95 derajat. Nah, itu derajat tadi. Nah, diurut perutnya. Nah, dibocor perut sampai keluar. Keluar loh. Dengan tangan kiri, tapi pelan-pelan, jangan buru-buru. Pelan-pelan diurut pelan-pelan. Yang menurut kita dia bisa keluar ya, pelan-pelan gitu ya, dapat keluar. Kemudian membersihkan dua lubang kemaluan, nggak usah dipraktek, ya, dibersihkan. Nah ini yang kakak suruh urut ini agak kurang tinggi tadi. Ini mestinya membersihkan gigi ini duluan ini tadi, ya. Nah, mestinya membersihkan gigi ini sebelum mengurut perut tadi, dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu. Pakai tangan kiri itu lah, dibersihkan giginya. Nah kalau pakai ini ya boleh tangan apa baik, dibersihkan gigi. Nah, bersihkan gigi, mohon maaf, itu boleh pakai sikat gigi kita atau pakai siwaknya kita, atau kalau tidak ada kain yang keset, handuk. Nah, makanya tadi jawab bilang tadi, kalau dia handuknya sarung tangan enak, ya, dibersihkan. Tapi bagusnya pakai siwak. Nah nanti kalau ada mungkin di stok ya untuk mayit. Nah disiwak, dibersihkan giginya. Cara menyiwaknya itu angka 8. Nah ini sunnahnya, ya sunnahnya. Nanti sama lidah-lidahnya juga. Nah, jangan masuk pakai dia muntah loh. Mati muntah. Nah lidahnya dibersihkan. Nah ini. Jadi caranya. Angka 8 dibersihkan begitu, ya. Ini Masya Allah. Giginya, lubang hidungnya dibersihkan dulu, dibersihkan, ya. Kemudian jari telunjuk jari, ya tetap beralaskan kain tadi, dibersihkan semua hidungnya. Baru tadi itu mengurut apa? Mengurut perut. Kan dalam habis mengurut perut, mikir kotoran masuk gigi, nanti boleh. Salah urut kan? Kayak gitu lagi. Ya. Bukan bersih, nama baju kuning mayat. Tidak beres ini, ya. Nah, setelah itu, setelah tadi gosok gigi tadi, ya, sebelum dimandikan, kita wudhukan dulu mayitnya. Lah bersihkan, nanti setelah dibersihkan, baru kita wudhukan. Wudhunya tetap dialirkan air, ambil, suruh ada yang menadahkan. Diusap begini, gitu ya. Seperti biasa lah, wudhu 3 kali basuh muka dan selanjutnya. Dengan niat nawaitul wudu'a lihadal mayyit. Aku niatkan wudhu untuk si mayit ini, ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Kaget pertanyaannya ya. Kemudian disunahkan membaca niat. Niat bahasa Indonesia boleh. Aku niatkan mandi. Ya, nawaitul mayit, saya niatkan mandi untuk mayit ini. Ya, nawaitul ghusla li hadhihi mayit. Oke, itu atau niat itu boleh kayak begitu. Tapi yang paling masyhur
nawaitul ghusla an hadal mayyit. Kalau dia cewek, an hadihil mayyitah. Itu salah tulis feminan. An hadal mayyit atau an hadihil mayyitah. Kalau tidak, bahasa Indonesia, aku niat mandikan mayat. Dan kalau udah hafal bahasa Arabnya, niatnya seperti itu. Dan niat letaknya dalam hati, boleh dilafalkan. Baru membasuh mayit mulai kepala hingga telapak kaki dengan apa? Air sabun dulu, sampo atau daun bidara, ya. Dengan mengguyurkan ke kepala mayit, mengguyurkan sebelah kanan dulu bagian sini, ya. Dimulai dari leher sampai telapak kaki. Kemudian mengguyurkan sebelah kiri bagian depan, kemudian mengguyurkan sebelah kanan bagian belakang dengan agak memilihkan posisinya, mengguyurkan sebelah kiri bagian belakang. Kita praktekkan dulu. Nah, ini contoh buhur. Nah, ini contoh buhur yang bukan buhur Cino atau apa tadi. Ini contoh bebek kalau kaki beli dewek. Kaki yang jauh Cima korosik. Nah, ini kita otak. Ya. Nah, ini kita contohkan yang pertama. Ya. Oke, Bina, coba posisikan seperti tadi. Nah, itu sudah tadi. Nah, ini kita mulai dulu basuh kepala hingga telapak kaki dengan sabun air. Terus dengan dada, ya. Kepala air dulu, terus kemudian leher bagian kanan, terus kanan dulu. Nah, situ. Bagian depan terus. Kemudian bagian kiri. Nah, kemudian bagian belakang, miringkan dulu. Nah, miring bayar. Miring sini, miring dewek. Nah, dilipat dulu kakinya, baru. Nah, ya. Kenapa kakinya begitu dulu? Biar dia minum. Coba balik lagi dengan kaki tadi. Coba kalau tidak diminum, angkat badannya langsung. Nah, susah. Makanya diminum. Kalau lama ini new sertifikat. Ya. Nah, ini bagian belakang. Sudah selesai bagian belakang sebelah situ, balik lagi sebelah situ. Nah, betulkan dulu kakinya, baru dilipat. Nah, baru dibasahkan. Ya. Nah, cuma sunnahnya kepalanya ditadah. Itu dibiarin bayar pimpinan. Wah, kacau ini. Dan nanti kan ada sekoyok kawannya kan menadahkan kepalanya. Jangan dibantu-bantu, kayak dia marah. Nggak usah di leher dia. Nah, itu mereka gitu. Ya. Nah, itu sunnahnya. Ini begini ya. Kalau sudah membilas seluruh tubuh mayit mulai kepala sampai kaki dengan air, terus ya bilas dulu semua. Sudah dibilas sudah bersih seperti tadi dibilas ya. Balik lagi seperti tadi, balik lagi. Kepala bagian kanan, sisi kanan. Ya. Nah, cuma sunnahnya Minan itu airnya kalau bisa jangan langsung ke tubuh mayit, tapi ditandahkan dengan telapak tangan. Ada yang ruang, ada yang kosong. Jadi gini mah. Jadi dalam kitab Syarh Sudur An-Ahwal Mu'tawal Umur itu untuk melembutkan sikap kita dengan mayat, karena mayat itu sensitif. Mayat itu sensitif. Apalagi yang mandikan yang punya rasa benci, dia merasa sakit. Makanya harus keluar bonyong. Apalagi yang mandikannya biasanya yang galak dikatoin. Jangan. Mati dong. Sunnahnya begitu, makanya dipilihlah dulur-dulur dia tadi, mahrum dia tadi. Kamu jangan lupa tinggal dengan aku. Udahlah, kamu sholat lima itulah bagian. Nah, ini mengguyur seluruh. Jadi dibilas seperti itu, seperti tadi juga sudah bisa ya kakinya tadi ya. Nah, baru setelah itu kita siram air yang galon ketiga, yaitu seluruh tubuh mayit ketiga kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur baru, ya. Jadi setelah galon, nah basuhan tadi mampu 3 kali, kanannya tadi 3 kali, kiri tadi 3 kali, belakang 3 kali, 3 kalinya boleh bolak-balik, tapi bagusnya nggak usah banyak bergerak. Ketika basuh 3 kali. Memang nggak sama mandikan ini nggak sama. Dan ini pun sunnah mandi kita dalam keseharian. Depan dulu, kiri dulu, kanan belakang, ya sunnah.
Cuma gitu kan kadang-kadang lama cok ya langsung saja. Oke, lanjut. Nah, tata cara mandikan, runtutan penyiraman. Untuk 5 kali basuhan, maka dengan urutan sebagai berikut: air sabun dulu, kemudian air pembilas. Basuhan ketiga, keempat, kelima memakai air yang dicampur sedikit kapur barus atau sejenisnya. Jadi air pertama, kedua itu air pertama tadi apa? Air sabun. Palanya kita sabui, gara-garanya kita sabui, kemudian badannya kita sabuni, ya. Baru setelah itu yang kedua air bilas. Nah, setelah dia bersih, kita kasihlah air kapur. Dokter lah yang paling ngerti kenapa dikasih air kapur, tentu terkait dengan apa? Kulitnya dan wanginya juga, ya, supaya tidak apa? Supaya tidak menyebarkan bau atau busuk. Jadi 3, 4, 5 isinya apa? Air kapur. 3 basuhan itu bukan berarti dari sisi 3 gentong, bukan. Basuhannya. Nah, ya gentongnya sudah pas. Gentongnya sudah pas. Yang paling banyak tadi itu adalah gentong air bilas tadi. Baru nanti, ya karena bilasnya nanti bersihkan sampo kan, namanya sampo ya, bersihkan. Baru yang berikutnya untuk 7 kali basuhan, maka dengan urutan sebagai berikut. Itu 5 kali basuhan. Yang ini 7 kali basuhan. Air sabun, air pembilas, air sabun lagi, air pembilas lagi, baru setelah itu 5, 6, 7-nya air kapur. Kalau tadi 1 air sabun, air bilas, 3, 4, 5-nya air kapur. Itu 5 basuhan. Kalau 7 basuhan, 1 air sabun, 2 air, yang kedua air bilas, air ketiga air sabun lagi, yang keempat air 5, 6, 7. Nah, kira-kira kita nak pilih yang mana? Ya, nak yang 7 boleh, nak yang apa? Boleh. Ya, silakan. Tergantung bagaimana kita ingin memandikannya, boleh. Ustaz, lebih dari ini kemana? Boleh. Cuma banyaknya kebun keruk, belum ayat mengalir. Ya, mana mau itu? Apa itu dia? Dingin pula, ayo benar, iyo. Masuk kulkas indah ini kan? Ya. Oke, sampai memandikan sini, oke ya? Oke, lanjut. Ya, tata cara mengkafani. Minimalnya 1 kain. Nah, mayat itu ditutup 1 kain selesai. Nak lana, nak tino, laju. Sikok itu cukup, Mak. Ya, sikok itu cukup. Kain. Kainnya apa wae? Kain kita bahas. Ini aku dulu. Kainnya apa wae? Nah, warna merah karena dia partai PDI, warna merah. Karena dia partai PKB, warna hijau. Karena dia PKS, kuning hitam. Atau yang terbaru oranye hitam. Laju, warna batik, laju. Ya, batik durian, laju, boleh. Cuma sunnahnya putih. Ya, sunnahnya putih. Jadi kaget kalau saya mau sih pesan, aku kapan dengan batik ini lagi. Nah, dia pasangin lah batik, ya. Kalau nak batik, kayaknya perlu kita buat di kampung ini di tempat kita ini untuk perdana. Siapa yang membatik sama putih? Yang hebat ada merek itu bro, amal kematian. Wah, amal kematian. Panitia pelatih setami Allah. Ya lanjut. Nah, ini minimal. Sekarang sempurna. Laki-laki, ya kita siapkan dulu apa? Hanun, kapas, celana dalam, baru setelah itu apa? 3 lembar kain putih sama 5 tali. Jadi celana dalam itu dari kain itulah. Kita buat cawannya dari kain itulah. Lebih dari 3 boleh enggak? Boleh saja. Jadi gampang kalau yang lanang, tidak ribet. Bentang dan 3 hal, tinggal kita buat celana dalamnya pakai dan tidak perlu pakai kaos dalam. Selesai, kita lipat, gulung, lempar. Selesai. Nah, tinggal dibuat 5 tali, 6 tali boleh, 7 tali boleh. 5 tali ini mana be? Sini 1. Yang kedua apa? Nah, ini mudah. Yang ketiga pinggang, ya bagian perut sini. Udah tuh sini, sini. Nah, ujung kaki, ya. Jadi tinggal di ujung kaki, di bagian ujung kaki.
mau ditambah bagian sini boleh, takut dia terbuka. Cuma kapal ditambah sini kayak repot pas mau ukurnya kan mau dibuka agak repot. Jadi bagian apa? Bagian pundak. Itu yang untuk laki-laki. Nah, yang lumayan perempuan. Perempuan ya kita hanut, kapas, kemudian celana dalam, ya sarung dulu karena perempuan itu ada sarungnya. Kemudian baju gamis. Nah, cuma nanti bolehlah kalau untuk perempuan ditambah untuk pengikat bagian apa? Bagian dada, ya, untuk pengikat bagian dada. Dari kain itulah. Nanti ditambah boleh, ya. Baju gamis, kerudung itu khimar, ya, khimarnya dari ya sampai dada saja, khimar sampai dada saja. Kemudian 2 lembar kain kafan 5 tali. Kita bentangin dulu mana untuk yang lanang biar mudah. Jadi kita susun dulu. Jadi mayat itu sebelum ditaruh kita bentangkan dulu apa? Kain kafan. Ya. Oh, mayat udah selesai mandi. Jangan turun dulu. Nah, kita bentangkan dulu. Siap-siap mandi. Tadi potong. Tadi potong belum? Belum. Yang laki-laki dulu. Yang laki-laki dulu. Yang penting 3 lembar kain kafan. Dibantu Hasan ini. Tadi potong belum? Sudah? Belum? Boleh. Ya intinya belum dibagi nanti belum? Coba tengok dulu. Memang nanti guntingnya sesuai dengan ukuran mayat. Potong 2 meter. Potong 2 meter. 2 meter. Oke. 10. Ya, 3 ya, tenang 3 ya. Berapa meter? 10. 2 meter kan jadi 6. Ya. Itu sisanya cukup. Coba 2 meter. 2 meter. 2 meter. Saya kita buang. Kalau pendek itu kayak capak ke depan itu. Ya, sama ujung. Tapi yang kampung ini 10 tahun ini belum ada, sampai buruk. Amin. Kan tidak tahu, nanti kita batik ya, Jangan ngukur dia tuh. Dah. Kaki lajunya mayat. 2 meter. 2 meter, baik, 2 meter. Nah, berapa mau bulan pakai meteran dulu? Ini nah ukurannya keramik nih. Keramik nih. Keramik kan 60. Nah. Ini beda ini tentukan. Tiga keramik lebih. Kesini. Nah. 3 ke 6 18. 4 iko. 4 lebih dikit. 4,5. Lebih dikit mari, lebih dikit. Nah, tahu. Ada mata sudah. Tahu ini agak lambat dikit gitu ya. Minum dulu. Aku paling banyak emosi ya, ini minum dulu. Selama juga maghrib, apa? Talinya pinggirnya doang. Ya, yang penting kainnya dulu. Nih. Ukuran ada kali loh. Nah, Ada kali loh. bagusnya berarti kakinya yang kita panjangkan kalau untuk apa? Untuk masakkan kain kafan. Beda dengan apa? Waktu dia sebelum dibungkus dan sebelum dimandikan
Ya, nanti itu dikasih apa? Dikasih pewangi, dikasih baru ini. Pakai tali ini, apa? Orang pakai tali, baik lah. Oke, memang biar nggak usah ini kain baju, kain. Yang penting maksudnya gitu. Nanti kan kalau ini dua, nanti kan yang paling di atas kalau yang cewek kan cawat tuh, cawatnya sama bagian untuk dado. Nah, kalau yang cowok paling atasnya cawat biar dipasangi. Cawat tuh jadi ketika dia dipasang itu kasar kata tuh lagi siapin. Lagi siapin. Nah, kalau yang perempuan yang paling atas nanti yang paling dulu. Yang paling apa? Yang paling dulu nanti pakai apa tadi itu? Khimarnya, kemudian sarungnya dulu. Atau di atas sarung tuh ada cawatnya dulu sama bagian dado tadi. Sama baru sarungnya, baru bawahnya tuh gamisnya, baru dua lembar. Nah, itulah kira-kira. Jadi kita nyusunnya tuh yang paling bawah tuh yang paling bakal terakhir. Ya. Nah, terkait dengan gulungan yang tengah itu bebas, ya, itu bebas. Nah, ini bisa ditumpuk begini atau agak sedikit apa? Nyamping itu dong. Nyamping, tidak bakal muat. Jadi kita coba mana ada di samping. Di samping kan. Yang penting dia ketimpa badan. Tidak terbungkus itu. Tidak terbungkus. Nah, agak di samping kan situ. Nah, yang penting yang paling atas pas tengah-tengah deh. Nah, dah. Oke, kira dulu. Ya. Ya udah, bismillah. Oke, lanjut. Nah, simulasi ya, simulasi. Nah, lanjut. Ayo Ardi, lanjut kita. Lah, ada kau namanya terus kalau bismillah. Tidak mampu. Itu kalau nak simulasi pasang celanonya. Ya. Pakai nak celano jenazah. Pasang celano, potong dan kalangan ini. Ada potong celana. Potong celana. Biar dia ngerti. Biar dia ngerti. Itu kan pakai celana kan kau buka sarung kau tuh. Potong untuk celanonya sama bajunya buatlah. Nah, ini yang mana boleh kita pasangi baju tadi, tinggal digunting kepala aja ya. Lehernya, Pak. Tinggal gunting lehernya ya. Sudah, biar langsung Pak Dokter minta simulasinya. Ayo, sudah, bismillah. Mumpung waktunya. Oh, itu ada celana itu dia langsung lipat. Ya. Nah, ini untuk cawat boleh manapun modelnya. Boleh nanti segitigokan, boleh sekedar untuk apa? Ngewadai apa namanya? Tampuknya, ya. Boleh. Nah, terserah modelnya. Ya. Karena ada kata hadisnya sepa harus segitiga nanti. Terserah. Nah, ayo bilang cetak. Bismillah ya merah. Ya. Panjangkan dikit talinya. Akan ngegun dikit. Nah, cumpuk kan jadilah. Nah, dibuat begitu tidak ada masalah. Ya, diikatkan seperti itu boleh. Ustaz, model sempanya begini itu adat, bukan syariat. Ya. Nah, lebih dikit dari itu boleh. Misalnya digunting-guntingnya kalinya kecil-kecil, capoteka boleh. Dan jadi masalah. Jadi jadilah gerak-gerak kamu. Nah, selanjutnya sampai terus. Nah, sampai terus. Bajunya buatlah. Pakai baju boleh, tidak pakai baju boleh. Mana baik? Nah, Buatlah. atau buat yang dino. Nah, ini kita sekalian buat yang dino. Buat singkok yang betino baju itu lah. Ya. Lopang. Nah, ini Bapak. Ini gaya baju Romawi zaman dulu. Baiklah. Kamu tidak kenalan nih, jangan diam hilang. Jenazah tegak dulu jenazah. Ya. Emak jenazah. Kurang besar kan? Banyak tuh kerjain. Tidak ngumpul dulu pala wong.
Ah, masuklah jenazah itu. Paling atas sedikit ya. Memposisikan mayatnya tadi yang kurang ke sini itu. Ya, tidak apa-apa lah. Geser mundur lagi, mayat. Jenazahnya lah. Tangan pulau mayat. Kalau mayat nyaman gitu, geser lagi Pak. Lagi. Nah, sudah. Nah ini yang untuk laki-laki. Kalau yang perempuan nanti gamisnya itu agak panjang ke bawah. Nah di dalamnya itu, ya buka dulu. Di dalamnya nanti ada kain. Jangan perasaan. Ada kain lagi untuk nutupi jadi sarungnya. Untuk di sini nanti kalau yang perempuan ini nanti ada bagian sarung seperti ini. Ya, ini yang laki-laki. Nah, lagi dia begini. yo, ini orang sini biasa pakai ini. Dikasih jadi salah. Boleh ditambah boleh. Ada. Yang penting dia jangan kebanyakan lebih dari 7. Ayo sekarang dilipat nanti. Belum kan? Oh iya dosa ya tidak kapas-kapas ya dikasih. Dia bagian lobak, telapak tangan ya. Termasuk bagian kemaluan. Ya, dikapasin juga. Sekiranya kalau nanti ada keluar cairan yang berikutnya, dia tidak perlu dimandikan lagi, cukup di situ saja. Ya, kira sudah. Nah, tiba dulu. Ini digulung dulu itu. Nah, digerak dulu nih, bergerak nih. Muka itu jangan dibungkus, tercium ke tanah sama. Dan nanti bungkus kalau nanti pas di tanah baru gitu. Jadi ini aja. Kalau disempit nafas bungkus tanah. Lihat. Siko bungkusnya apa sekaligus. Nah, satu dulu. Nah, baru nanti. Nah, ini dulu. Kalau nak nangkap ikan lebih banyak lagi kasih buku meter. Satu kurangnya cukup. Oke. Karena wajib Nah, sapi. Sudah ya? Sudah Pak Dokter ya? Pak Dokter, apa dan sampai sini langsung dikubur? Pak. Ya. Oke ya. Nah kalau dalam hitungan fikih mempedik yang begini ini 3 lapis. Ya, dia hitungannya 3 lapis. Lebih dari ini silahkan saja. Tapi jangan sampai israf. Jangan sampai kategori apa? Berlebihan. Karena tadi 1 bungkus saja sudah cukup. Ya. Baik. Berarti tadi kalau kita banyak lagi, tidak apa-apa kainnya lebih banyak. Oke, untuk selanjutnya sudah selesai nih yang mengkafani. Ada yang ditanyakan tentang mengkafani? Barangkali ada hal yang adat yang mau ditanyai. Ya, kukira sama ya. Yang paling penting itu ya tadi peletakan kapas-kapasnya segala macam. Lanjut. Apa? Kasih. Izin Ustaz. Ya. Ini kan normatif ya, betul ya. Ya. Mungkin untuk beberapa mayat ada perbedaan, termasuk dari kriteria meninggalnya. Misalkan mayat dalam kondisi kecelakaan, Ya. yang kepalanya lepas, mungkin di rumah sakit sambung tapi masih darahnya keluar. Kemudian itu juga kakinya kemudian dari memang yang habis kecelakaan. Nah, tentu ini masih mengeluarkan darah. Dan kalau kita mau bersih tanpa saudara darah, menunggu mayat itu, artinya kita ke dalam
Terima kasih. Kalau terkait dengan mayat seperti tadi, tentu sebelum kita kafani, kita akan pasang segala sesuatu yang menahan darahnya. Gitu. Tapi nanti kalau sudah dikafani dalam perjalanan ke kuburan, ada bercak darah yang masih keluar, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Dan nanti kita juga minta bantu dari bagian kesehatan yang bisa mengerti bagaimana masa korban supaya darahnya tidak mengalir dan segala macam. Ya, jadi itu tidak jadi masalah. Tapi proses mandinya hampir sama. Dan kita tanya sama dokter, kira-kira luka seperti ini kalau mandikan terlalu banyak kira-kira bagaimana? Maka kita tidak perlu yang 5 tadi, tidak perlu yang 7 tadi. Kita bisa jadi mengambil hal yang minimal. Contoh, ada orang yang mati tenggelam di lautan. Tentu kan dagingnya nih, maka ini perlu kita kaji. Kalau kena air hancur dan nanti dagingnya. Kalau hancur, maka kita tayamumkan saja. Baru dikafan. Nah sebelum dikafan kita minta sama dokter gimana saran supaya apa? Tidak merembes mungkin dagingnya dan segala macam. Itu yang nanti kita perlu pertanyakan. Makanya urusan mandi ini adalah yang dagingnya mah itu kalau dimandikan tuh tidak melupas, tidak mengocokotan. Atau ada orang yang mati dalam kondisi terbakar, ya itu lain lagi, itu bab yang lain. Kalau seandainya dimandikan malah justru apa? Akan merusak dagingnya, tubuhnya, maka kita tayamumkan. Tidak kita mandikan. Inilah namanya fikih. Nah, jadi kita ini sementara ini ngitung yang matinya normal, lagi mobil mati, ya kan? Nah itu. Nah kalau memang di medan perang lain lagi, wala dimandikan tanpa juga dikafani, cukup disolatkan saja, maka tinggal kita solatkan dan kuburkan. Itu kalau ada orang yang, tapi kalau yang mati cara tadi benar, tinggal kita minta untuk dipastikan supaya ada korban yang memang menahan apa. Nah sama seperti ini mayat mati biasa, tapi tidak berhenti kotorannya, ya tidak berhenti ngalir terus. Ya sudah, kalau ngalir terus biarkan, nanti kita pasangi pampers, tidak jadi masalah. Ya itu namanya sesuatu hal yang di luar di luar takaran normal kita. Jadi tinggal dipasangi sesuatu hal yang menghalangi salisnya, kita lanjutkan. Ada lagi Pak? Ustaz, mungkin kalau masalah pandemi Ya. kita pernah dengar masalah penanganan mayat yang pandemi ini. Tetapi kita sendiri kan tidak melihat secara langsung kan, Ya. bagaimana penanganan masalah artinya orang yang telah meninggal. Ya. Tapi banyak diberitakan bahwa mereka itu karena ini diakibatkan oleh pandemi yang menular. Artinya mungkin dia juga kondisi darurat dilakukan untuk penanganan mayat seperti ini. Nah, menurut agama kita, karena penyakit ini menular, tentu artinya yang menangani juga harus lebih teliti, termasuk penelitian ini misalkan seperti sekarang ya. Tetapi kan artinya betapa ribet mereka kalau misalnya menyiapkan hal seperti kita mengamati seperti ini. Nah, apabila mayat meninggal itu dimasukkan dalam kotak, tidak dimandikan atau dimandikan ala kadar, memakai baju biasa seperti kita, tidak memakai kafan, apa itu menurut agama kita? Baik. Terima kasih. Pertama saya jawab dulu masalah tentang penyakit ini. Kita serahkan kepercayaan kepada orang yang punya ilmu. Kalau dia memang benar mengatakan itu benar, ya tangguhlah dia. Kalau dia mengatakan itu adalah tidak benar, ya tangguhlah dia juga. Tapi terkait dengan pengurusan jenazah, saya dari MUI sudah membahas kajian tentang apa? Sebenarnya orang yang mati COVID itu tidak ada masalah untuk dimandikan, karena yang mandikannya nggak pakai baju apa? Jadi kemudian kalau perlu mayat ini, mohon maaf, ketika dimandikan bagian yang katanya bakal mengeluarkan apa? Doplet, tutup, cukup kain basah saja untuk dilap. Makanya saya sudah pernah protes ke pemerintah, tapi karena yang protesnya di daerah, ya mohon maaf, ya kenapa? Karena sekali lagi penanganan mayat ini, mohon maaf, yang dipakai itu standar luar negeri, standar wong yang tidak kenal dengan ilmu apa? Ilmu agama. Gitu. Nah ini mohon maaf. Dan mohon maaf kalau dia ngaji sama ulama,
Mandi tadi kan Bapak mungkin agak terlambat tadi. Mandi itu ada kadar minimal. Kita buat teknologi mandi ala kopi. Contoh tadi kan aku sudah bilang, dicelupkan di airnya cukup atau dialirkan dengan air itu dapat dengan tanpa sentuhan tangan, tidak jadi masalah gitu loh. Contoh masukkan dalam satu ruangan, semprot selesai gitu loh. Sayangnya sistem ini tidak dibahas oleh ulama. Makanya saya bilang kita protes dari awal. Mayat tetap harus dimandikan dan mengkafan ini kan mudah. Kalau memang berbahaya dipastikan tetap dikafan atau dikafani dulu lalu baru diplastikan. Nah, terkait dengan pakai peti ya, jadi masalah karena ada hal-hal yang darurat memang mau tidak mau. Tapi tinggal posisi mayatnya yang dibenarkan. Yang mana posisi mayat yang melintang ke atas kepala. Nah, itu juga kita protes makanya report kita kemarin itu. Tapi sekali lagi ya pola daya. Yang penting aku kalau ditanya oleh Allah, kau kan nunggu ada balagtul risalah, ya, wa adaitul amanah. Pahami? Kalau balagtul risalah, wa adaitul amanah. Selesai apa itu? Ya, itu yang terkait dengan COVID. Nah itulah makanya kalau memang mau dikaji banyak hal yang bisa dibuat dari hasil ilmu fikih. Ilmu fikih tidak ada kakuan, tidak ada kakuan. Ilmu fikih itu bisa diproses. Kalau kita paham dari awal tentang pemandian, ini pemandian secara sempurna, digosok, dibersihkan kotorannya. Kalau sekedar COVID, sudah jangan digosok-gosok. Kita yang penting basuhkan dia, selesai. Nah, kasar kata, mandak pacar disemprot, dicelup. Ya, tapi jangan lama-lama. Itu saja. Jadi itu yang terkait dengan sebenarnya terkait dengan masalah COVID. Jadi kalau kita nggak tutup ya tutup, bukan kita jadi nggak ditutup. Apalagi yang mandikannya pakai APD dan segala macam. Nah, saya kira itulah ya, mudah-mudahan dapat dijawab. Kita lanjutkan. Selesai tadi saya mengkafani lanjutkan. Ada lagi orang sudah tadi terkait masalah yang tadi adanya yang menyambung masalah yang ditanyakan COVID. tadi masalah bukan COVID Pak, yang masalah mayat mati kecelakaan. Ya. Itu bagaimana hukumnya secara Islam apabila terdapat penggunaan seperti alkohol untuk meredam harus keluarnya darah gitu. Oh, ya, untuk supaya tidak keluar darah. Iya. Dan jadi masalah, boleh. Di dalam Islam untuk mengeluarkan darah itu banyak cara. Zaman dulu dengan besi panas, supaya langsung masak. Nah, zaman sekarang mungkin lebih halus dengan apa? Ya, cara dokter lah. Dengan apa? Dengan alkohol. Tidak jadi masalah kalau memang itu bagian daripada yang diperlukan. Karena ini mimbar ditolak supaya tidak mengeluarkan apa? Mengeluarkan darah. Dan jadi masalah dokter. Jadi masalah. Ketika itu memang diperlukan untuk si mayit. Nanti kan setelah dipasangkan alkohol, ya nanti nih di dalam orang sehat saja ada yang disebut dengan hukum jabirah. Hukum wudhunya orang jababir ada. Itu ada hukumnya. Makanya bagusnya itu sebelum dia dipasangkan hentikan alkohol tadi, ya kita mandikan dulu, itu jauh lebih bagus. Supaya apa? Nanti ketika sudah dimandikan, ya baru disuntikan apa? Alkohol tadi dan kita tinggal bersihkan saja. Karena walaupun dia darahnya keluar lagi, tidak perlu dimandikan lagi. Ya, cuma paling kalau masih ada rembesan ini, kita bersihkan sedikit saja pakai kapas. Nah, dibersihkan sedikit pakai kapas. Jadi tidak perlu, darahnya keluar lagi, kita mandikan lagi dah. Kotorannya keluar lagi, kita mandikan lagi, tidak cukup dibersihkan apa? Cukup dibersihkan kotoran saja. Jadi dokter tidak ada masalah, ya pakai alkohol tidak masalah. Iya kan? Sudah sampai mengkapan ya? Belum sampai sholat tuh? Hah? Oh, ya udah. Nah berikutnya untuk mensolati, saya lanjut saja. Untuk mensolati coba arti tadi. Untuk mensolati kita sudah tahu ya, sholat itu rukunnya cuma takbir, baca Fatihah, baca sholawat, takbir baca sholawat, Fatihah, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa. Dan dibaca juga tidak apa doa. Baru takbir keempat. Ada doanya apa dibaca dan juga tidak apa. Tapi yang wajib tadi
dua, yaitu apa? Fatihah sama salawat. Yang terkait dengan doa boleh nggak baca? Ya, itu disunahkan saja untuk baca doa. Nah, untuk yang laki-laki, ya, lebih sunnahnya di coba mana Hasan tegak, coba minat jadi imam. Ini jadi imam, untuk jadi imam saja. Saya ringkas. Nah, agak mendekat di bagian kepala, ya. Nah, di sini juga laki-laki. Kalau yang untuk perempuan agak sedikit ke perut. Nah, itu bagian perempuan kalau untuk perut. Makanya kita cukup nengok, bagian perut biasanya, tidak, agak kepala. Ustaz kalau tidak ya tidak apa-apa, terserah. Ini sunnahnya, afdaliyahnya kita posisikan seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama ada yang mengatakan jangan Ustaz kalau mayatnya kita pinggirkan atau mayatnya agak jauh ke depan di Masjidil Haram atau mayat jauh-jauh kan, ya. Dan di depan bayangkan sekali sholat tuh berapa? Ada yang 8, 10, mana di baris di depan imam, tidak muat. Baris. Ya, tidak muat. Kadang-kadang dibalik dinding, ya, dan segala macam. Jadi itu bermasalah. Tapi sunnahnya hadirkan mayit betul-betul di hadapan apa? Di hadapan imam supaya kita bisa melihat. Saya kira inilah kajian kita dulu terkait untuk memandikan dan mengkafani. Nanti tinggal kitab jadi rumah acanya kau ya. Nanti tinggal selanjutnya coba kau tegak sunyi. Coba ini ditegaki ini untuk pemandian. Nah, coba mana ini Mas Adi Sobo yang bukan ditegaki maksudnya. Itu yang untuk nyender. Nah, jangan terlipet. Jangan teman tegaknya. Jadi ya, ada apa? Kalau dekati lurus ya lurus juga boleh, tapi sunnahnya itu dimiringkan, tinggal diatur baik. Kalau dimiringkan tinggal diatur baik. Ya buat bantalan lagi yang saya itu barangkali biar itu apa mudah bersihkan itu nama. Nah, kalau ditelentang itu susah dia bersihkan. Jadi untuk dia apa miring itu supaya dia mudah untuk apa mengeluarkan apa isi perutnya. Tambah besi untuk naik ini apa? Ya mungkin tambah besi atau itu kan bisa di setel teman. Iya. Bisa tetet. Nah itu bisa di setel. Jangan untuk membaca Quran gitu. Nah, jadi tinggal diatur di sini. Nah berikutnya sebagai pertanyaan. Nah tinggal bisa. Ganjal dan kayu gitu artinya. Yang penting di bagian kepala itu akan dilembut dikit. Gak ada yang ngucap Pak Dokter masalah mau pakai tadi makanya perlu latihan. Ini kan perlu tentang mandiin jenazah. Kalau nanti di jenazah nggak usah latihan. Ya. Kita duduk dulu karena kita untuk majelis kita. Ya. Untuk selanjutnya terkait dengan terkait dengan jenazah ini masih ada dua hal lagi. Pertama bawa si mayit. Nah, bawa si mayit ini kan nanya gitu. Yang nganter ini di depan atau di belakang? Nah, tuh ini jadi pertanyaan. Ya, boleh di depan, boleh di belakang. Ulama berkata ada dua pendapat ulama. Di belakangnya mayit boleh, di depannya mayit juga boleh. Ya. Bacaan wajib tidak ada, tapi sebagai bacaan untuk mengingatkan kita semua, la ilaha illallah. Tapi di sini ada bacaan sholawat tersendiri. Nanti saya juga bagikan karena baca juga nanti tidak hafal. Ya, ada sholawat yang disunahkan diatur oleh ulama. Dan sebenarnya ketika mandikan itu kita ada juga dianjurkan baca doa. Tapi itu bukan bagian yang apa? Yang sangat dianjurkan atau apa yang diwajibkan tidak. Jadi itu untuk bagiannya. Nah untuk lahan, kalau di kita ini liang lahannya miring ke dinding, ya kan? Nah boleh juga di bagian tengah, kubur, slot, masukkan apa? Di tengah kubur, nah boleh. Atau menjorok ke bagian ke sini. Ada juga tidak pakai lahan, ada juga lubang yang penting disandarkan. Ada juga yang model itu. Yang penting
lubangnya standarnya tidak sampai mayat itu kecium anjing. Masalah ukuran 2 meter, masalah ukuran 3 meter itu terserah kita. Uang banyak ukurnya berapa biasanya tingginya? 2 meter. Nah, itu sudah cukup. Kenapa? Yang namanya ilmu fikih minimal bau mayat tadi tidak kecium oleh apa? Anjing. Itu standarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah dalamnya 2 meter, 2 meter setengah, tidak usah diperdebatkan. Kurang 7 cm, kurang 7 cm ini tidak usah ribut. Kaki mana dia 8 hari kau cium bau tidak aman. Kalau nak ngecek ini ya. Jadi cuma kita ambil kebiasaan kita biar tak ribut 2 meter. Nah, saya kira inilah kajian kita. Sebelum saya tutup, ada 2 pertanyaan lagi barangkali yang mau ditanyakan tentang, silakan. Iya Pak Ustadz. Ya. Ini kan ada semacam pertanyaan juga di Ya. kita kan. Misalnya saat menguburkan itu, apa hukumnya saat menutup apa itu papan Ya. terus diazankan gitu. Oke. Itu gimana? Imam Ibnu Hajar menyebutkan orang itu ketika dilahirkan diazankan, maka begitu pula dia di ketika mati. Hukumnya kias. Dalilnya adalah dalil kias. Dikiaskan ke ketika dia apa? Ketika dia waktu lahirnya. Jadi maka dikiaskanlah. Itu ada sebuah hadis Nabi. Kullu idza wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam yadurruhu musliman. Anak itu kalau lahir diazankan di telinga kanannya, dikomatkan telinga kirinya, maka tidak terganggu oleh jin yang mengikutinya, namanya musliman. Maka disunahkan berdasarkan tadi para ulama dikiaskan ketika dia meninggal pun diadzankan. Dan dakwah adzan ini bukan cuma untuk yang meninggal dunia, tapi kita yang mendengar ini juga menjadi dakwah bahwasanya kita pun akan diadzankan seperti itu. Itu salah satu hikmah daripada. Kalau ada yang tidak mengadzankan gimana? Tidak apa-apa, tidak jadi masalah, ya. Karena ini adalah khilaf bain ulama antara nas hadisnya atau tidak. Tapi dengan jelas Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya apa? Dikiaskan. Dan dalam mazhab Syafi'i masalah adat kias paling banyak. Contoh, ketika kebakaran tuh secara nas hadis tidak ada Nabi suruh kebakaran, ada tidak? Tapi dikiaskan oleh baginda Nabi kalau ada kebakaran kita akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi kalau ada yang azan kira-kira jam 2 malam kita bangun, ada apa nih? Atau ada di rumah kita ada. Kalau ada jam 3 malam belum apa-apa, nah kita bangun. Kita nengok apa ya? Bangun ada. Oh ya Allah, ada yang kebakaran. Bukan kita ngomong kita ada. Allah pakai mic azan. Jam 2 malam kalau ada yang kebakaran, ya. Maka itu salah satu hal yang dilakukan dalam azan. Jadi itu ada khilaf banyak ulama, ya. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i disunnahkan ketika menguburnya adalah dengan azan. Dalilnya apa? Ya, dalam mazhab kita Syafi'i dalil itu ada 4. Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Maka dalilnya adalah Al-Qiyas. Yang tidak mau pakai, salah, silakan. Tidak menjadi syarat dan rukun bagian apa? Melakukan untuk. Satu lagi, silakan. Sudah. Sudah. Kita tutup majelis kita ini, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada semuanya yang hadir. Dan mohon maaf, kami mengajak kita semua melalui Marozim, melalui Mendy Madian untuk kita semua agar kita tahu bagaimana melakukan mandi. Untuk materi tadi supaya bisa dimurajai, diulang-ulang, nanti yang mungkin ke Marozim, ya nanti bisa dipelajari. Nanti kalau pengen belajar tentang dalil-dalilnya kita buka kitabnya. Karena kalau pakai dalilnya sampai 2 bab ini, saya nggak nyampe kan gitu. Ya, tapi ini untuk prakteknya. Dan insya Allah kita yakin dengan ulama kita yang menulis ini tentu hal yang disesuaikan. Dan tadi aku sudah sampaikan, kalau ada yang diperdebatkan itu hal yang terkait dengan disunahkan. Kalau yang wajibnya tidak ada perdebatan antara ulama,
Contohnya kain kafan tadi, menandanya merosik den, siko. Nah, siko baik, ini sudah cukup, sudah menjadi satu lipatan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kapanpun kau tentukan kematian kami, wujudkan dalam husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami sebelum kematian itu tiba. Ya Allah ya Rahman ya Karim, izinkan kami untuk melakukan saudara kami, memperlakukan saudara kami yang mendahului kami ya Allah dengan baik. Maka melalui majelis ini ya Allah kami belajar bagaimana menghormati mereka, menghargai mereka ketika Israel sudah menyambut nyawanya ya Rahman ya Karim. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kami pelajari sore ini bermanfaat buat kami, buat keluarga dan semua tetangga kami ya Allah. Dan jangan ada ragu-ragu lagi di antara hati kami ya Allah untuk melakukan fardu kifayah sesama muslim ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.